Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musholla Al-Mujahidin yang saya muliakan, pimpinan Al-Mukarram Bapak Muhammad Madun dan juga para pengurus yang lain serta tokoh masyarakat, para hujjaj serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan juga kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini termasuk kumpul ibadah dan mendapat balasan dan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah lindungi kita dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari masalah sabar. Jadi sabar ini begitu banyak hadis-hadisnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat memperhatikan umatnya supaya umatnya harus sabar. Sabar dalam arti dia tegar, artinya pantang menyerah. Seandainya dia jatuh, ya dia nerima jatuh begitu. Kemudian dia berusaha untuk tidak jatuh lagi. Kalau bisa begitu, dicari jalan keluar, dipikirin apa sebabnya dulu jatuh. Dicari jalan keluar dan dia berusaha, ya. Jadi sabar itu juga menghasilkan kewaspadaan, ya. Jadi orang waspada. Kemudian juga sabar diartiin juga ulet, ya. Walaupun perintahnya susah, perintahnya nggak enak seperti puasa, sholat dan lain sebagainya, itu berat tapi tetap dikerjain. Selama ini perintah Allah mesti dikerjain, pasti bisa begitu. Nggak mungkin Allah buat peraturan di luar kemampuan manusia. Ya. Semuanya udah ditaker bahwa semuanya di dalam kemampuan manusia itu peraturan. Nah, seandainya ya itu peraturan agak berat, Allah udah buatin jalan keluarnya. Ya, seperti orang berpuasa, ketika sakit, kan Allah kasih jalan keluar, bolehlah enggak puasa, nanti waktu sehat diganti begitu. Jadi pada umumnya sih semuanya udah ditakar, ya, bisa dilaksanakan oleh manusia. Jadi kita harus sabar, ya, sabar dalam arti ulet melaksanakan yaitu perintah Allah. Kemudian juga sabar artinya yaitu enggak marah-marah, enggak dongkol. Khususnya apa-apa yang menimpa kita. Yang menimpa kita kan biasanya nggak enak semua, ya. Kepala pusing, kena duri, kesandung, dagang rugi, ya, belum lagi penyakit yang berat, ya. Kita hadapin dengan tidak marah-marah. Kita hadapin dengan tenang, ya. Hadapin dengan ya berserah diri kepada Allah, nerima apa yang sudah terjadi, ya. Bahkan menerima apa yang akan terjadi. Yang penting kita paling berusaha sebisa-bisanya kalau dapat musibah seperti penyakit. Apa itu usaha? Ya paling bisa berobat. Itu usaha kita, ya. Setelah itu ya serahkan kepada Allah. Ketika kita berobat, kita pun nggak ada tuh di hati kita marah, kesel dengan penyakit yang kita derita. Pokoknya kita enjoy aja udah. Nerima aja begitu, ya. Itulah yang namanya sabar ketika menghadapi musibah. Ya, yang namanya musibah nggak enak, maka sabarnya nggak marah-marah. Nah, ini saudara-saudara, sabar dalam arti ya bila mana ada penguasa. Ya, penguasa ini dia bersifat monopoli. Apa itu monopoli? Monopoli saudara-saudara aturan istilahnya buat siapa aja yang berhak, tapi ditekap duluan sama dia. Misalnya jabatan-jabatan, ya, semuanya dari atas sampai ke bawah, ya maaflah keluarga dia misalnya.
Padahal orang lain bisa karena mereka punya kepandaian. Tapi ya namanya kekuasaan, orang bawaannya seneng, dan kalau udah dapet ya dicekel bener-bener. Nggak boleh jatuh ke tangan orang lain begitu. Nah ini ketika kita menghadapi sifat monopoli ya, ada istilah zaman dulu nepotisme apa itu. Ya, jadi ya harus sabar, bukan berarti ya, pemimpin monopoli, ayo kita ngamuk, perang, berontak, wah itu haram malah. Terus sabar, nerima ya. Ya paling mohon kepada Allah. Ya, di sini paling usahanya mohon kepada Allah, bukan usaha pakai berontak, hukumnya haram. Ya. Berontak kepada pemimpin yang resmi itu hukumnya haram. Walaupun pemimpin zolim, walaupun pemimpin nakal katanya, ya maka tetap saja itu rakyat harus sabar. Nggak boleh berontak. Ya. Kecuali itu ada dalam hadis, rakyat melihat pemimpinnya kafir, benar-benar kafir begitu. Yang tadinya muslim berubah kafir, kafirnya benar-benar kafir, itu diturunin dah katanya. Tapi selain itu dia korupsi, dia nakal, dia nggak adil, dia nggak, ya sabar. Nah ini monopoli, nepotisme mereka begitu. Itu agama Islam, jadi mementingkan sabar dalam hal ini. Karena kalau nggak sabar, kita berontak, ngumpulin orang, angkat senjata. Apa yang terjadi? Ya secara di atas kertas, hitung-hitungan, ya rakyat kalah lah. Karena mereka pemimpin, penguasa punya senjata, kan begitu, punya militer. Rakyat punya apa? Susah. Ntar akibatnya tujuan gak tercapai, banyak korban. Maka di dalam agama cari yang lebih selamat dan menjauhi dari korban berjatuhan. Yaitu apa? Sabar. Begitu. Nggak ada berontak-berontak itu dalam Islam. Nggak ada. Kalau terjadi itu di negara-negara ada pemberontakan dulu di kita, yaitu PKI. Itu memang pengacu semua itu. Boro-boro PKI, kiai juga haram berontak. Nggak bisa saudara-saudara berontak. Kalau memang penguasa, pemimpin itu zalim, menceng, mencong, berat sebelah, ataupun mungkin monopoli, paling dinasehatin dengan ucapan. Ini yang disebut afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal yaitu perkataan yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Nggak ada itu, berontak-berontak nggak ada. Ya, itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Mungkin aliran-aliran lain seperti Syiah dan sebagainya mungkin. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu ngikutin apa adanya tuh hadis. Ya, Nabi melarang kita memberontak. Kalau mau ngomong, nasehatin tuh pemimpin. Nggak pakai berontak-berontak pakai senjata. Begitu. Seandainya pemimpin marah karena kamu nasehatin, paling yang dipenjara seorang dua orang. Tapi kalau berontak, waduh, ketika pemimpin marah, dikirim pasukan, banyak berjatuhan, korbannya lebih banyak. Kalau kita beri nasihat, paling kita doang, sudah, entah diancam kah, entah dimasukin penjara. Begitu cara agama, cari akibat yang kecil, jangan cari akibat yang besar. Kalau memberontak akibatnya besar, ya, terjadi kekacauan, ya, terjadi pembunuhan, gitu. Nah itu dihindarkan, dipakai yaitu akibat yang kecil, beri nasihat. Itu pun beri nasihat yang bagus kudunya. Kalau perlu 4 mata, nggak bisa depan umum. Memberi nasihat orang biasa aja 4 mata, nggak boleh depan umum, apalagi pemimpin. Kita nggak bisa ngecilin, rendahin dia. Ya, kasih surat, anggap dia nggak gubris, anggap dia nggak eroin, dia nggak peduli, dicuekin. Ya udah, sabar. Ya paling kan nasihat lagi kali, begitu. Dicuekin juga, ya udah, sabar.
Ya, ntar juga lama-kelamaan namanya orang emang hidup terus. Emang ada manusia hidup terus. Walaupun di presiden. Ya ujung-ujungnya kayak kita juga. Yaitu mati. Jadi begitulah cara nih agama Islam menangani ketidakadilan. Begitu. Nah, ini nih hadisnya nih. Nah, ini cerita tentang mereka monopoli. Nih, disuruh sabar. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu an. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun, sesungguhnya akan terjadi setelah meninggal saya, kata Nabi, yaitu sifat monopoli. Nabi udah ngomong dulu sebelum beliau wafat, nanti wahai umat akan terjadi nih di kalangan umat Islam pemimpin-pemimpin monopoli. Begitu. Artinya buat dia semua. Yang presidennya dia, ntar yang jadi ini dia, ya grup-grup dia. Grup-grup dia itu bisa grup, bisa keluarga. Sama aja lah. Ya, grup dia, yang lain gak boleh. Begitu. Mereka doang, begitu. Kerjaan juga begitu. Kalau masih ada hubungan dengan mereka, ada kerjaan. Kalau orang lain, walaupun dia pinter, nggak dapat. Inilah namanya monopoli, atharatun. Monopoli. Zaman dulu nepotisme itu. Sifatnya keluarga aja udah, yang lain nggak boleh, begitu. Ya. Itu Nabi udah ngomong sebelum dia meninggal. Setelah dia meninggal ada Khalifah Abu Bakar, terus Umar, ya, setelah itu Utsman. Nah, itu mulai itu setelah Utsman katanya. Mulai itu dah ya, kekuasaan mulai ya dipegang oleh beberapa keluarga. Zaman dulu kan kerajaan ya. Kemudian wa umurun tunkirunaha, dan akan terjadi perkara-perkara yang kamu ingkarinya. Maksudnya nggak cocok ini perkara ini, perbuatan secara diukur dengan agama nggak benar ini. Ya, pemimpin caranya begini nggak benar, begitu. Perbuatan munkar. Nah kemudian sahabat ketika mendengar omongan ini, akan terjadi nanti sifat monopoli kekuasaan, dan akan terjadi perkara-perkara yang kamu lihat yang perkara itu bertentangan dengan agama. Sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasul, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Artinya sikap kami sekarang bagaimana nanti nih? Ya, sikap kami nanti bagaimana? Kalau ada begitu monopoli. Kalau ada yaitu perkara-perkara yang berlawanan dengan agama, begitu, yang dikerjakan oleh para pemimpin. Ini bagaimana sikap kita nih nanti? Qala, jawab Nabi nih, nggak disuruh berontak aja, nggak ada. Apa dibilang? Tu'addunal haqqal ladzi alaikum. Kamu wahai umatku melaksanakan hak mereka atas kamu. Hak mereka, hak pemimpin, atas kamu, atas rakyat. Jadi ini apa namanya nih? Kewajiban. Laksanakan kewajiban kamu wahai rakyatku. Begitu kata Nabi, wahai umatku. Laksanakan kewajibanmu wahai umatku sebagai rakyat. Yang namanya rakyat patuh kepada pemimpin. Jadi kamu harus tetap patuh. Begitu. Nggak boleh berontak. Nggak boleh berontak. Ya. Itu yang berontak-berontak ya nggak tahu lah dari mana diambil tuh ya ajaran agama itu. Jadi sebetulnya sih mudah aja sih memahaminya. Ya, selama pemimpin nggak kafir nggak boleh diturunin, nggak boleh berontak begitu. Kecuali kafir yang tadinya Islam murtad misalnya. Ini enggak, ya udah. Nah tugas kamu wahai rakyat katanya, laksanakan kewajiban kamu terhadap mereka. Ini disebut oleh Nabi ketika ditanya, apa sikap kami nanti? Nabi menjawab, tu'addunal haqqal ladzi alaikum. Kamu laksanakan hak mereka atas kamu.
Dengan kata lain, kamu laksanakan kewajiban kamu terhadap mereka. Apa kewajiban kamu? Patuh kepada pemimpin. Kemudian buat kita bagaimana? Kalau kita melaksanakan kewajiban buat mereka, buat pemimpin. Buat kita mana nih wahai Nabi? Nabi melanjutkan sabdanya, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kemudian mohonlah kepada Allah yang buat kamu. Mintanya sama Allah aja udah. Jangan minta sama mereka dan nggak dapat misalnya. Dan jangan berontak, minta sama Allah, berdoa. Kalau perlu doain mereka biar lempeng. Kalau perlu doain mereka biar hatinya lunak. Nggak bengis begitu. Itu Nabi arahannya keren begitu. Jadi sebetulnya sih orang Islam nggak ada yang kasar semestinya. Begini caranya itu. Jadi kalau mereka jahat, ya pemimpin lalim, pemimpin zalim, ya paling disuruh minta sama Allah, laksanakan kewajiban, yaitu jangan berontak. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kamu mohon kepada Allah yang buat kamu. Kamu nggak dapat kerjaan karena kerjaan semua ditanganin oleh mereka misalnya. Minta sama Allah, ya Allah bila saya pekerjaan. Lunakilah hati orang-orang itu, saya mau ngelamar nih kerjaan, begitu. Ngelamar, pakai proposal, datang bawa ijazah. Jangan lupa berdoa, begitu. Minta sama Allah, ya Allah bila saya pekerjaan. Lunakanlah hati orang yang akan memeriksa berkas-berkas saya, begitu. Itu cara agama begitu, usaha dan doa. Gimana lagi, emang hidup begitu saudara-saudara. Mudah aja kayaknya, nggak ribet kata orang, mudah aja itu. Nah inilah, ya. Jadi terimalah katanya apa yang terjadi ketika pemimpin zolim. Ya. Jadi senjata kita hanya sabar. Paling setelah itu kita mohon kepada Allah, ya, supaya misalnya Allah berikan kelunakan hati mereka atau Allah luruskan, begitu. Nggak bisa perang sama mereka, nggak bisa, nggak ada gunanya, perang sama orang Islam, seturuh orang Islam. Yang asik, orang mana? Orang di luar Islam, yang asik dia, main begitu. Ya. Itulah saudara-saudara ajaran agama. Ya. Jadi sabar aja udah. Pemimpin yang zalim nggak ada angkat senjata. Baik. Hadis kedua selanjutnya ini juga begitu nih. Ada di zaman sahabat ini, zaman Nabi, seseorang minta kerjaan sama Nabi. Ya, sebelum Nabi kasih kerjaan, Nabi nasehatin. Ntar lu bakalan hidup nanti saya udah meninggal. Kamu akan dapatkan monopoli dari pemimpin. Mungkin mereka zalim. Jadi bagaimana? Ya sabar lagi tadi. Ya, begitu. Nih wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair. Hadis dari Abi Yahya, ya. Usaid bin Khudair radhiyallahu an. Anna rajulan minal ansor. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari orang Ansor ini. Orang Madinah ini. Berkata kepada Nabi, qala ya Rasulullah, wahai Rasul, ala tasta'miluni? Ya, maukah engkau wahai Nabi mengangkat saya sebagai pegawai, kama sta'malta fulanan, sebagaimana engkau angkat si fulan itu jadi pegawai. Nabi kan sebagai nabi, sebagai pemimpin waktu itu, presiden. Nabi mengangkat gubernur, ya, mengangkat pejabat-pejabat, khususnya dulu kan zakat misalnya. Itu panitia zakat atau orang-orang yang ngumpulin zakat diangkat oleh Nabi. Nah ini ada seseorang nih minta langsung sama Nabi. Wahai Nabi, tolong dong angkat saya jadi pegawai sebagaimana engkau angkat si fulan jadi pegawai. Nah, Nabi sebelumnya memberikan nasihat dulu ini. Faqala, Nabi memberi nasihat, innakum satalqauna ba'di atharatan. Sesungguhnya kamu nanti setelah saya meninggal, kamu akan mendapatkan monopoli, begitu.
Kalau Nabi sih nggak ada monopoli dia. Ya, nggak ada sifat monopoli. Baik masalah apa, nggak ada sama sekali. Harta aja istilahnya cuman mampir di rumah dia. Ya, langsung diberikan lagi. Sehingga Nabi hidup sederhana. Ya, padahal kalau beliau ingin jadi orang kaya bisa aja. Tapi beliau nggak mau itu. Ya, jadi Nabi nggak ada monopoli begitu. Kata Nabi nanti setelah saya meninggal itu. Jadi ini Nabi memberi nasihat kepada orang tersebut. Nanti kalau hidup setelah Nabi wafat juga memberi nasihat kepada umat-umat yang nanti bakalan lahir. Akan menghadapi pemimpin-pemimpin yang lalim, yang zalim begitu. Innakum satalqauna ba'di atharah. Sungguhnya kamu akan menemui setelah saya wafat yaitu sifat monopoli, nepotisme. Fasbiru, nah itu dia. Fasbiru, maka sabarlah kamu. Alias jangan berontak, mungkin kesal kali ini. Aduh, gue minta kerjaan nggak dapat ini. Gue mau bikin bom molotov. Bom molotov, nah bom molotov itu. Iya, botol taruhin bensin kali. Bikin sumbu dah. Iya, bakar begitu sumbunya, lemparin. Botolnya pecah, bensinnya mamburan. Ada apinya. Keren banget ya. Bakar aja udah. Itu orang nggak sabar itu. Orang nggak sabar, nggak ngerti agama. Nggak ngerti agama, terus terang aja ya. Banyak orang nggak ngerti agama dalam masalah-masalah. Maka tindakannya begitu. Nabi suruh sabar. Alias jangan berontak. Yang tadi itu. Ya, kalau nggak dapat, minta terus sama Allah. Begitu. Sambil usaha. Bagaimana lagi? Jadi fasbiru, maka sabarlah kalau nanti kamu mendapatkan pemimpin atau pejabat yang monopoli. Monopoli kekuasaan. Monopoli kerjaan. Ada proyek-proyek buat keluarganya. Jadi itu duit negara lari ke dia aja udah. Mutar di situ. Hatta talqauni alal haud, sampai engkau nanti ketemu saya, kata Nabi, di telaga Kausar. Ya. Sabarlah ya, sampai nanti ketemu dengan saya di telaga Kausar begitu ya. Jadi menggambarkan ini kabar gembira juga, nanti kamu bakalan masuk surga ketemu saya. Jadi sabar. Kehidupan dunia nggak lama ya. Enggak lama kehidupan dunia akan berakhir begitu. Ya anggaplah dunianya masih ada, ya penguasanya mati. Siapa tahu kalau penguasanya mati bisa berubah peraturan, kan begitu. Atau mungkin lebih lunak kali orangnya, nggak kayak yang dulu misalnya keras. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini hadis Bukhari Muslim. Jadi saudara-saudara, ini semacam mukjizat Nabi ini. Nabi dulu ngomong di zaman dia, terjadi setelah beliau wafat. Bagi zaman sekarang, ya udahlah, lebih-lebih lagi. Ini namanya mukjizat ini. Belum terjadi, Nabi udah tahu. Ya, udah tahu itu akan terjadi. Nah, sikap umatnya tadi tuh, sabar. Ya. Jadi demikian saudara-saudara itu digambarkan ya. Ketika ada pemimpin berbuat zalim dan sebagainya, ya sudahlah, tidak ada jalan lain yaitu sabar dalam arti jangan memberontak. Paling kamu beri nasihat kepada pemimpin kalau kamu berani. Ada resikonya, apa resikonya? Ditangkap di penjara, biarin misalnya kalau mau, kalau siap di penjara. Entah di penjara mati syahid, begitu. Karena di jalan lurus mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan, nggak boleh berontak. Nah itu, jadi sabar ini diperlukan juga ketika menghadapi penguasa yang zalim. Begitulah saudara-saudara kesabaran berlaku di dalam kehidupan bernegara, ya, bermasyarakat, kehidupan keluarga, pribadi. Sabar ini nggak pernah terlepas dari kita. Kemudian di hadis selanjutnya juga tentang sabar. Ya.
yaitu nanti mau dijelaskan nih tentang peperangan. Ya. Jadi pada dasarnya sih orang Islam ogah nyari-nyari peperangan, pengen hidup damai. Ya. Nah, ini sih antar negara ini, antara negara Islam dengan yang bukan Islam begitu. Maunya sih orang Islam ya tenang, tenteram dalam hidup, nggak ada peperangan. Tapi apa boleh buat? Daripada dijajah, dikuasain oleh mereka, ya angkat senjata begitu. Ya. Nah, ketika perang sabar lagi. Sabar bagaimana? Di dalam perang sakit, nggak enak, pedih, semuanya serba kurang, tidur kurang, yang jaga di perbatasan, yang nunggu ini, yang jaga itu, ya, tidur serba terbatas, makan terbatas, semuanya serba terbatas. Sabar, kalau nggak sabar kata orang bubar. Udah, gua nggak sabar pulang aja, ya udah. Akhirnya negara lu dijajah kan begitu. Pada yang nggak sabar, biarin sabar sedikit asal negara aman terlindungi. Musuh nggak berani kan begitu. Jadi sabar sini bukan nyerah, nggak pernah sabar tuh artinya nyerah. Malah di sini ulet. Walaupun sakit, walaupun nggak enak, walaupun ada yang meninggal dalam peperangan, ya itulah wajar. Masih peperangan nggak ada yang mati, hidup semuanya. Dalam peperangan ada yang meninggal, tapi kan udah dikasih semacam kehormatan. Yang meninggal mati syahid. Kalau peperangan yang betul-betul istilahnya antara negara orang Islam dengan orang non-Muslim, karena mereka mungkin ingin menjajah atau ingin menguasai, ya, gitu. Jadi dalam peperangan pun perlu sabar. Cuman arti sabar yaitu tahan uji, tahan banting, dan jangan kabur. Maka dalam Islam kabur dalam peperangan dosa besar. Ya, minal kabair al-firar yaumaz zahab. Termasuk dosa besar kabur dalam peperangan. Nggak ada apaan tengek begitu. Nggak ada tengek. Kabur dalam arti ngatur siasat bolehlah. Gue mau kabur sebentar nih, mundur, tak gue muter, gue serang dari sebelah sono kan begitu. Itu sih bukan kabur namanya, ngatur siasat begitu. Mundur maksudnya dia ngatur siasat. Kayak perang gerilya begitu. Serang tiba-tiba setelah nyerang kabur lagi, ngumpet di hutan. Zaman dulu, zaman Belanda kan begitu, ngumpet di hutan sono. Jadi dulu tuh di mana itu di Aceh ada kan pemberontak GAM. Ya, sekarang ya ini pemberontak inian di Papua, ya, Irian Barat. Mereka tuh gerilya, jadi nyerang tiba-tiba, habis nyerang kabur ke hutan. Ya, mau repot ngadepin yang begitu. Ya, repot. Harus siap kudunya. Gerilya juga hadepin. Kudunya begitu. Tahan uji semua tuh orang. Tidur di mana-mana. Jangan-jangan makan binatang apa aja dah untuk mempertahankan hidup. Ya, perang gerilya itu. Jadi saudara-saudara, ya, sabar dalam peperangan dan gak boleh kabur. Ya. Ini hadisnya nih, wa an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Abdullah bin Abi Aufa bahwasanya Nabi fi ba'di ayyamihi, pada salah satu peperangan beliau. Ayyam jamak daripada yaum, artinya perang di sini. Fi ba'di ayyamihi, di salah satu peperangan beliau, allati laqiya fiha al-adu, yang dalam perang itu Nabi berhadapan dengan musuh. Intadhara, Nabi menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Nah, ini strategis perang ini. Jadi teori perang harus dilaksanakan. Ya, nggak bisa peperangan asal perang aja begitu, nggak dipikirin. Ya, senjata kita bagaimana, serang dari mana, kekuatan musuh bagaimana, kekuatan kita bagaimana. Wah, harus dipikirin itu. Itu biasanya panglima perang itu. Maka dia jadi panglima kan karena otaknya maju, berpikir, strategis perang dilaksanakan. Nabi menunggu intadhara ketika salah satu peperangan
Yang Nabi hadapi musuh, beliau menunggu waktu di sini. Hatta idza malatis syamsu qama fihim, sehingga ketika matahari sudah bergeser, masuk lohor ini, malatis syamsu, ya, matahari bergeser alias masuk lohor, qama fihim, maka Nabi berpidato di tengah-tengah pasukan. Faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia, katanya, la tatamannau liqa al-adu, janganlah kamu ngarep-ngarep ketemu musuh. Mau ngapain? Ya, tapi kalau ada di depan kita, jangan kabur. Ngarep-ngarep begitu, mau ngapain? Ya, jadi begitulah yang tadi saya bilang, yang enak hidup aman, gak ada peperangan, bisa melaksanakan ibadah dengan gampang, ekonomi dengan mudah, kan begitu. Oh, dalam peperangan, waduh, berat para hadirin. Ya, kalau dalam peperangan, ntar beras mahal, ya, apa juga mahal. Zaman dulu ngantri, beli beras ngantri, beli baju ngantri, beli minyak sudahan ngantri, sono no, di Sandang sono, di Bangkaraya dulu apa? Iya, Somad. Bangkaraya ngantri itu zaman dulu tuh, saya masih kecil. Semuanya ngantri, saudara-saudara, karena memang zamannya berat. Konfrontasi dengan Malaysia apa? Begitu. Masih kecil dulu ngantri itu. Ya. Jadi saudara-saudara, Nabi mengatakan la tatamannau liqa al-adu. Kamu jangan ngarep-ngarep ketemu dengan musuh. Yang enak apa katanya? Was'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah keafiatan, keselamatan, ya, kesehatan. Minta sama Allah tuh keselamatan gitu. Cuman, ini hebatnya Nabi ini. Wa idza laqitumuhum, bila mana kamu ketemu musuh, fasbiru, sabar. Arti sabar gigih, tetap jangan kabur. Kalau kabur bukan sabar, namanya tengek alias pengecut. Hadepin, mati, biarin, kan begitu. Syahid, udah keras sudah, udah nggak bakalan nyerah, begitu. Kalau perlu 1 lawan berapa dihadepin, begitu orang Islam. Orangnya begitu, emang keras. Kalau emang udah ketemu apa boleh buat. Ya, hidup mulia atau mati syahid, kan begitu. Jangan hidup digencet sama orang kafir, dijajah begitu. Hina jadinya, semuanya dah. Tapi kita hidup pengen mulia. Kalau hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Keren sekali itu. Ya. Jadi la tatamannau liqa'al adu was'alullahal afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf tuh. Nabi dorong lagi nih, apabila ketemu musuh sabar, ulet hadapin. Adapun walaupun mati syahid begitu, dikatakan ketahuilah oleh kamu wa'lamu annal jannata, bahwasanya sorga tahta zilalis suyub, di bawah naungan pedang. Hebat sekali. Ya. Sorga itu dalam peperangan kita dapat sorga tuh yang gampang. Sorga langsung. Ada ulama di dalam satu tafsir mengatakan orang yang meninggal orang Islam dia nggak bisa langsung masuk sorga, paling berada di taman sorga. Tapi kalau yang perang mati syahid, langsung ke sorga. Bukan main. Langsung udah. Nggak pakai taman-taman sorga lagi dia. Karena dimuliain sama Allah. Ya, dia membela agama, begitu. Kemudian di sorga dia menikmatin. Seperti burung, hinggap sana, hinggap kemari. Bebas, begitu di sorga. Ya, itu. Jadi Nabi dorong malah. Tadi sebelumnya kalau belum ketemu, jangan ngarep-ngarep musuh, begitu. Kalau ketemu, ini dia, fasbiru. Sabar, wa'lamu, ketahuilah oleh kamu. Annal jannata tahta zilalis suyub. Sesungguhnya sorga berada di bawah naungan pedang. Ya, artinya dulu kan pakai pedang, sekarang pakai apa, bedil, apa-apalah. Ya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika udah ketemu musuh, Nabi berdoa lagi nih. Nah, inilah usaha dan doa dalam peperangan begitu. Nggak ada kesombongan. Nggak ada kesombongan. Nah, itu
dalam perang Hunain itu ada umat Islam karena jumlahnya banyak, dia merasa sombong, datang ke Hunain, ya, diserang sama musuh melalui panah, kucar-kacir orang Islam. Padahal jumlahnya berlipat-lipat orang Islam. Karena merasa, wah kita banyak, menang dah, begitu. Wah ini sih kacau. Ketika begitu, itu namanya sembrono. Ntar akhirnya mengecilkan musuh, berarti kurang persiapan akhirnya. Ketika kurang persiapan, habis sudah. Pada kucar-kacir begitu. Untung Nabi berteriak-teriak, wahai sahabatku, saya di sini, kumpul, baru nyerang lagi, baru menang. Tadi kucar-kacir, di sini belagu, merasa banyak, bangga, nggak bisa itu, dia nggak bersandar kepada Allah, begitu. Maka Nabi berdoa nih ngajarin umatnya, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa bangga, walaupun jumlah kamu banyak, tetap berdoa. Nabi berdoa ini memohon, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran atau kitab-kitab semua yang Allah turunkan. Wa mujriyas sahab, engkau ya Allah yang memperjalankan langit atau awan. Wa hazimal lazab, wa hazimal ahzab, engkau ya Allah yang membinasakan sekutu-sekutu. Artinya musuh yang bersekutu. Kadang-kadang tuh musuh dia beramai-ramai, biasa begitu. Ini nyata memang semenjak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Itu orang Islam istilahnya dikepung mulu, diperamein begitu. Orang Islam diperamein itu dari dulu. Mereka bersekutu. Dulu di zaman Nabi mulai dari orang Yahudi sampai orang Arab Mekah yang kafir, belum lagi suku-suku yang berada di sekitar Madinah mengepung umat Islam di kota Madinah. Maka Nabi bikin atas inisiatif Salman Al-Farisi bikin hondak alias parit, ya, untuk melindungi orang-orang yang di dalam Madinah ini, ya, kemudian dibantu oleh Allah itu. Jadi terjadi angin kencang, mereka lagi berkemah, habis pada kecabut kemahnya, udah habis itu, ya, Nabi dikepung, ya, itu yang dikatakan wahazimil ahzab itu, ya. Jadi Nabi berdoa tuh, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan kitab, ya Allah yang memperjalankan awan, ya Allah yang membinasakan sekutu-sekutu musuh, ihzimhum, kalahkan mereka, wansurna, berikan kemenangan kepada kami, alaihim, atas mereka. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ya. Jadi begitulah saudara-saudara, sabar diperlukan dalam segala lini, dalam segala tempat, dalam segala keadaan, dalam peperangan apalagi. Kalau nggak sabar ya bubar aja gitu. Paling berat kan lagi perang, ya, berat itu, makan, tidur, mungkin nggak mandi-mandi, gimana emang? Makan, ular dimakan udah, yang ada itu di tengah-tengah hutan, maka dilatih tuh tentara, dilatih hidup di hutan. Ya. Begitulah saudara-saudara ya, kesabaran dalam peperangan. Jadi dari hadis ini diterangkan katanya ada beberapa kesimpulan ini supaya al-isti'dad lil jihad, siap-siap untuk berperang. Ya, artinya jangan meremehkan dalam peperangan, harus disiapkan segala-galanya, persenjataan, cara berperang, strategisnya bagaimana diatur. Kemudian tentara harus patuh, pasukan. Kalau nggak patuh aja, itu yang terjadi di zaman Nabi itu. Waktu perang Uhud, ada pasukan nggak patuh sama pimpinan, kan ngaco banget itu. Ya. Kata pimpinan itu ya disampaikan oleh Nabi semacam peraturan, apapun yang terjadi, pasukan panah yang berada di lereng gunung Uhud jangan turun. Ya, pasukan panah, dia kan bisa dari jauh ngelihat musuh, bisa nyerang. Ya, kalau pasukan pedang kan paranin dulu, deketin baru bisa nyerang. Kalau panah kan dari jauh bisa, itu tempatnya strategis itu. Ya, udah disiapin. Ketika umat Islam menang, mulai menang, maka musuh banyak yang tewas,
banyak harta rampasan, ada kuda, ada baju besi, ada pedang. Ini kan harta semua itu. Bagi zaman dulu, ya kan, ngumpulin dia turun ke bawah. Akhirnya tempat itu diambil alih oleh orang kafir. Dari situlah orang kafir menyerang. Hancurlah kucar-kacir umat Islam dalam perang Uhud. Ya, kucar-kacir, walaupun orang kafir banyak yang mati, orang Islam juga banyak yang meninggal. Hampir serih lah begitu, seimbang. Nah, itu. Jadi pemimpin udah membuat peraturan, pasukan ini ngelawan. Susah memang tuh. Jadi harus persiapan perang, katanya isti'dad lil jihad. Ya, mulai dari persiapan kekuatan, persiapan untuk strategisnya, ya, dan jangan lupa persiapan bersandar kepada Allah, begitu. Ya, pokoknya semuanya dikerjain demi kemenangan, demi pertolongan dari Allah. Ya, demi pertolongan dari Allah. Kemudian Nabi begitu sayang kepada umatnya, maka diberitahu, dinasehatin, ya, supaya ini umatnya betul-betul mengerti dan diharapkan yang akan datang umatnya maju. Tapi ya kadang-kadang umatnya ini mau dibilang apa lah, ada juga yang macam-macam begitu. Kemudian juga Nabi mengharap ini bahwa kita jangan ngarap-ngarap ketemu musuh. Cuman kalau udah ketemu pantang mundur. Ya, pantang mundur. Kemudian sabarlah. Sabar di dalam menghadapi segala cobaan, segala yang nggak enak dalam peperangan. Selesai inilah saudara-saudara bab sabar. Selesai itu.